Kejut saya, sangat murah. Ternyata hanya Rp59, tidak sampai. Terhibur lah ya, sudahlah murah, perawat dokternya bagus, terus tempat kami tidur pun bagus. Oh hai, oh halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini Sari mau mereaksikan salah satu video ya. Ini cukup menarik ya teman-teman. Ini adalah reaksi suami ketika tahu jumlah bayaran bill hospital Malaysia. Nah, kira-kira berapa ya harga kos bill hospital di Malaysia ini ketika istri dia itu melahirkan di salah satu hospital di Malaysia. Gue yang Sari lihat suaminya ini adalah orang Indonesia. Nah, ini jarang-jarang sekali ya, ini suaminya yang orang Indonesia dan istrinya adalah orang Malaysia ya teman-teman. Oke teman-teman, yang penasaran kita tengok dulu video ini sampai akhir, gimana reaksi suaminya. So, kita tengok dulu video yang satu ini. Cuy. Semuanya, apa kabar? Kembali lagi ke channel Mami Yeskel. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang suami warga negara Indonesia ketika kali pertama dia menghantar istrinya bersalin di rumah sakit ataupun di hospital. Wow. Di dalam sang suami merasa gembira sebab mau meminang, bukan meminang, menimang, Ya betul, menimang kan, menimang anak. meminang, Bukan meminang. menimang ataupun Menimang. mau mendapatkan cahaya mata untuk kali yang pertama, anak pertama di tahun 2010. Di dalam kegembiraan dia sebenarnya ada terselip rasa takut, ada terselip rasa cemas. Mau tahu sebabnya apa? Simak videonya. Oke teman-teman, wow, tadi kita dengar ya, anak pertama ya, mestilah rasa takut, cemas ya, tapi bahagia mesti ya. Semuanya. Sebelum meneruskan untuk menonton, jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel Mami Yeskel. Jangan Terima lupa untuk kasih. subscribe nanti ya Jadi teman-teman. ketika kali pertama, waktu suami sudah tahu hari saya mau melahirkan, dia sudah cemas sebenarnya, dia sudah takut, dia sudah rasa khawatir ya. Tapi sebelum ya. kita lanjut ke saat saya mau melahirkan, ada beberapa perkara yang dia merasa, wow, Malaysia ini bagus, wow, Malaysia ini indah, wow, Malaysia ini dan sebagainya, sampai dia pun mau berterima kasih kepada kerajaan Malaysia di ketika itu. Sebab apa? Wow. Kalau di Malaysia, mungkin di tempat lain pun sama lah ya, di Indonesia pun sama mungkin ya. Jadi setiap ibu hamil yang sudah register di klinik ataupun di tempat hospital, tempat orang check up hamil, jadi kita tuh every month ataupun setiap bulan akan pergi check up. Jadi ketika kita pergi check up itu tidak ada bayaran, 1 sen pun tidak ada bayaran. Jadi Free. Free. Jadi waktu itu suami merasa, Wow. ada bayaran. Kalau di Indonesia setiap kali pergi itu pasti ada bayaran. Itulah salah satu keistimewaan atau yang membuatkan dia rasa terkejut betapa bagusnya di Malaysia. Itu yang pertama. Tapi check up dapat. Wow teman-teman, nah hebat sekali ya. Abang ini tadi katanya terkejut suami dia itu mendengar tak ada bayaran ketika kakak ini cek-cek setiap bulan saat dia mengandung ya. Wow, hebat sekali ya teman-teman. Iya, bagus lah ya. Dia sampai mau berterima kasih ketika itu kepada kerajaan Malaysia. Oke, kita dengar lagi ya. Udah diantar. Iya betul. Waktu saya hamil dari bulan kedua, ketiga dan seterusnya, kalau saya pergi check up itu saya sendiri drive pergi klinik ya. Sebab waktu itu dia tidak boleh ambil cuti sebab dia pun kerja makan gaji ya, sangat sibuk di kilang waktu itu. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk hantar saya, jadi saya yang pergi sendiri sampai usia 9 bulan mengandung, tunggu hari pun saya pergi sendiri ya, begitulah ceritanya. Oke, jadi sekarang kita dengarkan bagaimana pendapatnya tentang Malaysia ataupun bagaimana reaksi dia ketika tahu biaya hospital saya sekian. Ya, ceritanya waktu
tahun 2010, sekitar bulan 4 lah, sebelum anak pertama kami lahir di ESKL. Jadi bulan 4, dari gaji bulan 4 dan bulan 5 saya sudah standby mempersiapkan untuk menyisihkan untuk biaya kelahiran anak pertama. Jadi singkat ceritanya di situ sehabis Judith lepas melahirkan dari rumah sakit, dari hospital, sebelum keluar saya terima bill untuk membuat bayaran semua. Jadi saya pergi ke counter, ke kasir pembayaran. Dan saya lihat, saya baca satu persatu biaya untuk cost operasional untuk di hospital. Waktu itu terkejut saya, sangat murah. Ternyata hanya 59 ringgit, tidak sampai 60 ringgit. Jadi Wow, teman-teman, Sari pun terkejut ya, hanya 59 ringgit, 59 ringgit, tak sampai 60 ringgit. Wow, memang lah ya, sangat-sangat murah. Oke, kita tengok lagi ya. itu pengalaman saya yang sangat saya boleh terkejut, karena yang saya tahu di Indonesia biaya untuk lahiran itu sangat mahal. Dari pengalaman dari adik-adik saya yang ada di Indonesia waktu saya masih sama-sama di keluarga di Indonesia, mereka kosnya tinggi. Jadi ini pengalaman pertama, first experience untuk saya bahwa melahirkan di Malaysia sangat murah. Nah, di situ saya bersyukur pada Tuhan, dan tentunya saya berterima kasih juga dengan kerajaan Malaysia. Ternyata subsidi untuk hospital di warga negara yang masuk di hospital di Malaysia memang sangat sangat dijaga warga negaranya. Di Malaysia itu sangat murah dan berpatutan. Berpatutan. Nah, apalagi yang indahnya waktu itu kan saya melahirkan di hospital Selayang ya, di hospital Selayang. Di Selangor ya. Di Selangor. Jadi nurse-nya nurse perawatnya tuh sungguh bagus sekali. Sampai salin baju. Kan kalau wanita habis bersalin kan banyak yang mau ditukar, pun dia bantu saya tukar. Jadi mereka tuh tidak rasa geli, tidak marah-marah. Tidak seperti yang saya dengar sebelum saya ke hospital, mereka bilang hati-hati kamu, nanti perawatnya tuh marah-marah, galak. Waktu saya sampai sana ternyata tidak, mereka semua bagus, sangat friendly. Jadi kita coba nanti ya. Bersyukur lah ya, sudahlah murah, perawat dokternya bagus, terus tempat kami tidur pun bagus. Apalagi saya ketika itu sebelum melahirkan saya sudah 2 malam. Setelah melahirkan itu 3 malam kalau tidak salah. Jadi total harinya tuh 5 hari di rumah sakit. 5 hari di rumah sakit hanya bayar 50 saja. Kenapa saya boleh 5 hari? Sebab saya ada sedikit komplikasi dari dipanggil. Sebab waktu itu bayi saya besar, terus saya harus tambah darah lagi dua paket, ya seperti yang kamu lihat sekarang ini ada memang tertera. Memang dinyatakan saya harus tambah darah, kalau tidak bisa mengancam nyawa saya. Yang satunya lagi saya ada ambil suntikan epidural. Jadi nurse bagi tahu kalau epidural di hospital swasta itu lebih kurang 800 ringgit satu suntikan. Wow. Jadi saya pun rasa bersyukur sangat sebab saya dirawat di Malaysia. Free epidural. Free? Gratis? Selain percuma ke? check-up bulanan tanpa biaya, melahirkan murah, terus nurse-nya juga bagus. Yang selebihnya adalah kan saya 3 hari di hospital Selayang setelah melahirkan. Jadi yang mandikan bayi itu bukan saya, perawatnya. Jadi setiap pagi itu ada jamnya, kalau sudah jam 7 setiap bayi di dalam itu dimandikan ikut giliran. Jadi saya merasa leganya, senangnya di sini sebab ada yang mandikan. Waktu itu orang tua saya semua ada di Sabah, Borneo, di Malaysia. Ya di timur Malaysia kan. Nah, Sabah itu di timur Malaysia. Satu pulau dengan Kalimantan. Ya, jadi orang tua saya di sana belum datang, dan yang buat dia terperanjat lagi selain kos-kos tadi ini adalah dia boleh nampak dengan mata sendiri anak dia lahir ya, sebab waktu itu di Selayang bukan wajib lah, tapi dibenarkan suami atau sang ayah masuk melihat proses kelahiran anak dia. Jadi sebelum dia masuk pun nurse sudah tanya, kamu adakah akan hitam atau kamu akan takut tengok darah?
di dalam kan, tapi dia masuk juga, dua anak pun dia ikut malam. Ya itu syukurnya, jadi saya pun diberi kekuatan. Support. Ya dia support saya waktu itu ya, apalagi yang anak pertama tuh terlalu sukar bagi saya. Oh, anak Jadi pertama. hanya begitu saja perkongsian dari kami berdua tentang keindahan Malaysia, tentang bagaimana jika pasangan salah satu suami istri adalah warga negara asing yang tinggal di Malaysia. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah dengar sama-sama ya, suami kakak ini adalah orang Indonesia. By the way, kakak yang cantik ini dia adalah orang Sabah ya, Borneo. Tadi dia cakap katanya suami dia tuh sangat-sangat terkejut dengan biaya hospital di Malaysia, yaitu dia 5 hari di hospital Selayang hanya berbayar tak sampai RM60. Tadi katanya dia ada juga sunti sunti epidural. Itu saya tak tahu. Sunti epidural katanya seharusnya itu membayar RM800. Kakak itu adalah orang Malaysia, jadi dia gratis ataupun free ya. Banyaknya keuntungan ya teman-teman kalau lahir di Malaysia ini, apalagi kalau kalian orang Malaysia ya. Nah itu ya sangat-sangat bertuah lah ya teman-teman. Sekali bantuan daripada kerajaan, subsidi kerajaan dengan hospital yang sangat-sangat berpatutan. Tadi kata kakak ini juga, nah semuanya yang jaga dekat sana itu friendly, ramah, walaupun itu adalah hospital kerajaan ya. Pernah juga Sari lihat salah satu video, katanya kalau kalian itu orang Malaysia, kaki tangan kerajaan ataupun kerja di instansi kerajaan seperti itu kalau membayar hospital itu katanya percuma ya teman-teman, free. Nah, itu betul ke? Lagi ada keuntungan kalau kita itu kerja dengan kerajaan ya, boleh cuma tak ada bayar lagi. Kalau biasanya kan kos pendaftaran itu mungkin ada yang RM5, RM1 ya kan, seperti itu. Tapi ada lagi keistimewaan yang lebih lagi dibagikan kalau sebagai kaki tangan kerajaan ya. Oke teman-teman, wow terbaik ya. Itu tadi adalah cerita sharing pengalaman suami Indonesia yang istrinya adalah orang Malaysia ya, bill cost hospital di sini. So, terima kasih sekali lagi teman-teman. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, subscribe juga, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau Sari ada update video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya. So thank you again for watching. See you on my next video. Misari, bye.